Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5. Saya sendiri Rismawati Dewi dan Mia Nuratika ingin menganalisis marketing campaign Skin Barrier Repair Challenge dari brand Skintific. Industri skincare mengalami pertumbuhan yang pesat dengan pesaing yang semakin ketat. Banyak konsumen menghadapi permasalahan skin barrier akibat penggunaan produk yang tidak sesuai. Sementara konsumen saat ini lebih mempercayai konten edukasi dan pengalaman nyata pengguna lain di sosial media. Kondisi ini mendorong Skintific untuk merancang campaign Skin Barrier Repair Challenge sebagai strategi komunikasi pemasaran yang edukatif dan interaktif. Permasalahan konsumen ini banyak konsumen mengalami kerusakan skin barrier akibat penggunaan produk yang tidak sesuai. Di sisi lain, konsumen cenderung mempercayai konten edukasi dan pengalaman nyata pengguna lain dalam menentukan keputusan pembelian produk skincare. Skintific ini merupakan brand berbasis sains yang mengusung pendekatan dermatologi inspired. Brand ini menekankan klaim ilmiah yang mudah dipahami dan berfokus pada perawatan skin barrier, terutama targetnya itu Gen Z dan milenial yang aktif secara digital. Alasan pemilihan campaign ini karena mampu menggabungkan edukasi, pengalaman nyata konsumen, dan interaksi digital. Campaign ini relevan dengan kebutuhan pasar serta mendukung positioning Skintific sebagai brand skincare berbasis sains. Konsep campaign ini sendiri merupakan campaign berbasis tantangan yang mengajak konsumen menggunakan produk Skintific. Dalam periode tertentu, konsumen diminta membagikan proses dan hasil penggunaan produk melalui sosial media sebagai bukti efektivitas produk. Yang pertama ada moisturizer biru. Ini merupakan produk utama Skin Barrier Repair Challenge yang berfungsi menjaga kelembapan dan membantu memperbaiki skin barrier karena mengandung hyaluronic acid dan centella, ada 5 kali cinnamide dan teksturnya itu gel. Untuk maskernya sendiri boleh dijelaskan oleh kami ya. Untuk maskernya sendiri di sini ada masker Alaska Volcano yang mengandung hyaluronic acid, probiotik kompleks, dan juga kolagen. Masker ini sendiri digunakan sebagai produk pendukung dalam Skin Barrier Repair Challenge untuk membantu membersihkan dan menenangkan kulit sebelum proses perbaikan skin barrier menggunakan moisturizer yang tadi dijelaskan oleh Karisma. Setelah itu tujuan campaign ini sendiri yaitu meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan konsumen, mendorong user-generated content, serta meningkatkan penjualan. Selain itu, campaign ini juga bertujuan memperkuat citra brand dalam jangka panjang. Target audiensnya sendiri ditentukan berdasarkan karakteristik usia, perilaku digital, dan permasalahan kulit yang relevan dengan fokus campaign. Yang pertama, konsumen berusia 18-35 tahun yang aktif di sosial media seperti TikTok dan Instagram, dan memiliki permasalahan skin barrier, serta cenderung mempercayai konten edukasi dan testimoni dalam memilih produk skincare. Setelah itu ada strategi pesan dari campaign ini sendiri, yaitu berfokus pada edukasi tentang pentingnya menjaga skin barrier sebagai dasar kulit sehat. Pesan yang disampaikan dengan bahasa sederhana, berbasis sains, dan diperkuat dengan pengalaman nyata konsumen sesuai konten before, after, dan testimoni untuk meningkatkan kepercayaan audiens itu sendiri. Setelah itu, strategi media yang dipakai dari campaign ini memanfaatkan TikTok dan Instagram sebagai media utama karena sesuai dengan kebiasaan digital target audience, TikTok digunakan untuk meningkatkan viralitas melalui konten challenge, sedangkan Instagram digunakan untuk memperkuat visual branding dan kredibilitas brand itu sendiri. E-commerce berperan sebagai media pendukung dalam proses pembelian. Peran influencer sendiri di sini sangat dibutuhkan. Yang pertama, sebagai penyampaian pesan campaign, influencer membantu menyampaikan pesan utama campaign tentang pentingnya menjaga skin barrier dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh target audiensnya. Yang kedua, sebagai bukti penggunaan nyata produk melalui konten penggunaan langsung dan before after, influencer menunjukkan hasil nyata dan produk skintific sehingga meningkatkan kredibilitas pesan campaign.
Yang ketiga, sebagai pembangun kepercayaan konsumen, testimoni personal dan influencer membantu mengurangi keraguan konsumen terhadap klaim produk dan meningkatkan rasa percaya terhadap brand itu sendiri. Setelah itu ada customer journey. Customer journey menggambarkan bagaimana seorang konsumen mengenal brand, tertarik pada produk, mempertimbangkan untuk membeli, melakukan pembelian, dan memberi respons setelah membeli. Di bawah ini terdapat table berupa awareness sendiri, interest, dan juga apa namanya respons setelah membeli barang tersebut, dan juga ada grafik dari customer journey sendiri. Setelah itu ada dampak terhadap brand awareness dan juga engagement. Engagement, dampak dampak terhadap brand awareness sendiri yang pertama untuk meningkatkan tingkat pengenalan brand, memperluas jangkauan audiens dan juga memperkuat positioning brand. Sedangkan dampak terhadap engagement sendiri yang pertama itu meningkatkan interaksi audiens, mendorong partisipasi konsumen dan juga menciptakan komunikasi dua arah antara si pembeli dan juga penjualnya atau yang mempromosikan di e-commerce tersebut. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan dari campaign. Kelebihan campaign ini terletak pada sifat yang interaktif, melibatkan konsumen, relevan dengan kebutuhan konsumen, dan juga berbasis pengalaman nyata dari konsumen itu sendiri. Kekurangannya yang pertama mungkin menggunakan produk yang sama pada setiap hasil hasil penggunaan produk tidak sama pada setiap individu. Ada yang mungkin hasilnya baik dan juga ada yang kurang baik. Yang kedua ada resiko overclaim jika tidak dikontrol dan juga ketergantungan pada influencer. Kesimpulannya yaitu Skin Barrier Challenge merupakan campaign digital yang efektif dalam meningkatkan brand awareness dan engagement konsumen. Campaign ini berhasil menyampaikan pesan edukatif, melibatkan konsumen secara aktif, serta memperkuat citra Skintific sebagai brand skincare berbasis sains. Untuk rekomendasi sendiri dari campaign ini disarankan untuk terus memperkuat edukasi produk dengan pesan yang jelas dan seimbang, meningkatkan pengawasan terhadap konten influencer dan user-generated content, serta mengembangkan inovasi campaign lanjutan agar tetap relevan dan menarik. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian strategi untuk memperluas jangkauan audiens tanpa menghilangkan fokus utama brand. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Saya Mian Ratika dan rekan saya Rismawati Dewi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, Pak.